Kitabul Hikam hikmah ke-30. Liyunfik dhu sa'atin min sa'atihi alwasiluna ilaihi wa man qudira alaihi rizquhu as-sairuna ilaihi. Ini ayat Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat At-Talaq ayat ke-7. Liyunfik dhu sa'atin min sa'atihi wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahu Allah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Ini ayat terkenal, sering dipakai penceramah-penceramah untuk urusan sedekah. Tapi di sini maknanya beda. Jadi menurut Sayyidi Ibn Athaillah, liyunfik dhu sa'atin min sa'atih, supaya orang yang kaya, dhu sa'atin itu orang yang punya keluasan, yang kaya, punya harta, itu maksudnya di sini alwasiluna ilaih, wali-wali, orang-orang yang wusul ilallah, supaya menafakohkan asrarnya, menafakohkan madadnya. Untuk siapa? Untuk kita-kita. Ini ajib ini ayat ini. Jadi ini ayat ini jadi dalil kita itu kalau ada wali tawassul, minta asrar. Sebab beliau-beliau itu dikhitab sama Allah Ta'ala memang untuk memberi sedekah ke kita. Jadi, kalau Anda sedang diserang, malas ibadah, tawassul ke Syekh Abdul Qadir Jailani umpamanya. Sebutkan ya Sayyidi Syekh, Anal miskin, Anal faqir. Waqad qala Allah Ta'ala liyunfik dhu sa'atin min sa'atih. Antum termasuk dhu sa'ah fil ilm wa fil ma'rifah wa fil asrar. Sudah puji itu Sayyidi Syekh sambil meminta supaya beliau mau bersedekah kepada orang-orang lemah seperti kita, ke imamen, ke siapa saja yang wali, yang aulia, alwasiluna ilaih. Lalu bagaimana kalau ada orang belum maqam usul, tapi maqam suluk kayak kita? Wa man qudira alaihi rizquhu, ini maksud Sayyidi Ibn Athaillah, ini kita. Orang yang sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala rezekinya, maksudnya dibatas. Malah di sini di syarahnya dibilang wa man qudira bi dhammil qaf wa kasrid dal, ay wal fariqul ladzi duyqa alaihi rizquhu min dzalik. Ya kita ini. Orang yang rezeki ma'rifatnya masih sempit. Orang yang rezeki asrarnya sedikit. Bagaimana? Apa boleh mengajar? Labas. Lanjutan ayatnya yang tidak disebut di sini apa? Falyunfik mimma atahullah, la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Enggak apa-apa, ngajar juga boleh gitu. Ngajar boleh, mendoakan orang supaya jadi ahlul khair, enggak apa-apa. As-sairuna ilaih. Jadi wa man qudira alaihi rizquhu as-sairuna ilaih. Kita baca syarahnya ya. Yakni liyunfik, supaya memberikan nafkah, al-fariqu sahibus sa'ati, kelompok yang kaya, yang banyak memiliki keluasan. Maksudnya kaya apa ini? Banyak memiliki harta banyak dalam apa? Bukan fulus. Fil ma'rifati wa ulumil asrari min sa'atihi. Di dalam ma'rifat kepada Allah, dalam ilmu-ilmu asrar. Wahum al-wasiluna ilaihi ta'ala. Dan mereka
orang-orang yang wusul ilallah. Semua. Memang di Al-Aqtab Thalatha itu, di Syarah Ihya yang pembagian kutub 3 itu. Qutbul Ulum Abu Hamid Al-Ghazali, Qutbul Maqamat Abdul Qadir Jailani, Qutbul Ahwal Abu Yazid Al-Bustami. Kan ba'dul masyayikh waktu membahas Qutbul Ahwal itu kelompok aulia yang kalau memberi asrar, memberi madad ke muridnya itu luar biasa. Ya semua wali memberi asrar, memberi madad, jami'ul aulia. Tapi kan rumusnya begini. Ini penting ini. Kalau kita ingin futuh ilmu nahu, ya tawasulnya ke aulia yang ahli nahu. Jangan ke wali-wali majdub. Nggak boleh. Boleh, tapi nggak pas. Tidak pas itu. Kayak orang minta bantuan besi ke petani. Kayak orang minta bantuan beras ke pandai besi. Bisa aja pandai besi masuk dapur ngasih beras, bisa, tapi nggak pas. Tawasul ya begitu. Cerita Yajuz hanya nggak pas aja. Ya, kalau ente ingin futuh ilmu tasawuf, tawasulnya ke Imam Ghazali. Nah, urusan pembagian madad, pembagian asrar dan lain-lain itu, kalau yang saya dapat dari guru-guru itu kelompoknya Sayyidi Abu Yazid Al-Bustami. Dan kata ba'du masyayikhina yang balaghal mukasyafah, Ustadz Imam Al-Hafidh Al-Musnid Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih itu minhum, termasuk aulia yang kalau memberi madad itu langsungan gitu. Ya bakhat talamidhu ana wa iyyakum. Jadi kalau ingin dapat asrar cepat banyak, nggak pakai terlalu capek, nah itu tawasulnya ke aulia kelompoknya Ustadz Imam. Sebagaimana kalau ingin futuh fil ilm wal hadith juga ke beliau, terutama fil hadith wal Quran. Kemudian Imamul Habr itu nahwi lah, jangan sampai nggak tahu talamid ya, anak-anak darul hadith terutama. Imamul Habr itu sudah pernah saya terangkan di Talib Wali Songo. Imamul Habr itu selain faqih, mutasawwif, sufi, kutub, kana nahwiyan, ma'ruf itu di zaman beliau masih hidup, ahli nahwu itu. Bahkan saya dengar dari Mu'allim Ali Wafa almarhum, allafa syarhan fil alfiyah, sampai besarnya hampir kayak Usmuni itu, sampai mengarang kitab syarah alfiyah. Sudah belum sampai dicetak, baru tulisan tangan. Waktu beliau meninggal, kata Mu'allim Ali Wafa, hilang itu nuskah, suriqa, dicuri. Kalau kata riwayatnya Mu'allim Ali Wafa, min ba'dil hasadah, lakin wallahu alam. Walam yu'lam, nggak ada kabar Imamul Habr mengarang selain hadzal kitab. Ini riwayat saya dapat dari satu orang saja, dari Thoriq Mu'allim Ali Wafa. Jadi wallahu alam. Hanya dari riwayat ini kita tahu beliau min ahlin nahwi. Terus ada riwayat dari almarhum Mu'allim Dimyati, di awal-awal beliau taklim kan kitab-kitabnya itu kalau lagi mau mutolaah kan dibawa di satu tas gitu. Nah, satu waktu sebagian guru beliau memeriksa, pas diperiksa isinya nahu semua itu kitab itu. Sedangkan beliau sudah bisa baca kitab. Akhirnya sama gurunya dibilang, jangan nahu saja, tali' fil fiqih, tali' fi kadza, tali' fi kadza gitu. Apa yang saya maksud dari riwayat ini? Artinya santri-santri yang belum futuh fi ilmin nahwi itu pas
Kalau tawasulnya ke Al-Imam Al-Habr Al-Qutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih liyunfiq dhu sa'atin min sa'atih fayufiduna ala ghairihim mimma atahumullah. Maka para wasilin, para aulia ini kalau ditawasuli, tanpa ditawasuli pun mereka memang dapat amr, dapat perintah dari Allah Ta'ala untuk sodagah asrar, sodagah anwar, sodagah ulum, sodagah ma'arif. Fayufiduna, maka mereka akan mencurahkan ala ghairihim, atas ghairihim. Siapa ghairuhum? Nahnu, kita. As-sairun, para santri. As-salikun, para ahli suluk, para orang-orang dhariqah ini. Mimma atahumullah, dari apa-apa yang Allah telah memberikan kepada mereka. Wa yatasarrafuna fil awalimi kaifa sya'u. Dan mereka itu para aulia, para wasilin itu ahli tasarruf fil awalimi, bukan enggak bilang di alam ya, fil awalim, di dalam beberapa alam. Inna Allah khalaqa mi'ata alfi alam kaifa sya'u, sebagaimana apa-apa yang mereka inginkan. Tasarruf itu mengerjakan, melakukan dengan keinginan beliau-beliau itu. Sudah saya terangkan beberapa waktu yang lalu ya, bahwa al-fa'il hakikatan tetap Allah. Tapi fi'luhum dengan fi'lullah itu pas. Al-fa'ilul hakiki tetap Allah. Ya Allah, kalau sudah ada ayat gini, jadi lebih semangat lagi untuk bertawassul kepada al-wasilin, kepada aulia, al-mutasarrifin. Saya dulu pernah ketemu orang saleh, husnudzan saya minal aulia itu. Almarhum Ami Hamid Pak Bud, daerah mana rumahnya? Sepanjang, Surabaya. Itu beliau kalau udah duduk sama beliau, khalas, bisanya min awal majlis ila akhir majlis fil awliya. Itu beliau sering mengatakan, lahum ma yasha'un inda rabbihim. Aulia itu ingin apa saja langsung diberi oleh Allah Ta'ala. Kebalikannya kita, ingin apa saja sama Allah Ta'ala, kalau minta sulit diberi. Waliyadzubillah. Ya kalau udah tahu diri, arafta nafsak, bahwa ente kalau doa susah ya tawassul. Haula muyassarin wa nahnu na'udzubillah thumma na'udzubillah mu'assarin. Mudah-mudahan tidak ya. Mudah-mudahan termasuk muyassarin. Cuma ya tahu diri lah kalau kita doa ini bangsa sulit diijabah karena kehijab dosa-dosa kita sendiri, maka bertawassullah kepada wali-wali yang kalau doa tidak dihijab. Itu saja caranya. Anta mahjub, na'am. Tawassul bil maftuh. Tawassul dengan aulia yang jauh dari hijab, yang kalau minta lahum ma yasha'una 'inda rabbihim. Ay wal fariqul ladzi duyyiqa 'alaihi rizquhu min dzalik. Itu makna wa man qudira. Wa man qudira bi dhammil qaf wa kasrid dal al-muhmalah. Ay wal fariqul ladzi duyyiqa 'alaihi rizquhu min dzalik. Falyunfiq mimma atahu Allahu ala qadri ma atah. Ini juga dalil kalau orang-orang mahjubin kayak kita, orang-orang yang na'udzubillah mudayyigin fil arzaq, yang sempit rezeki ma'rifatnya, ilmunya, asrarnya, boleh ngajar. Falyunfiq mimma atahu Allah, mendoakan orang boleh, enggak apa-apa, hatta belum usul. Wa humus sairuna ilaihi ta'ala. Faqala al-wasilun khabar mubtada mahdhu wa humul wasilun ilaihi wa kadzalika as-sairun. Hikmah ke-31. Ihtada, memperoleh petunjuk ar-rahiluna,
orang-orang yang berjalan ilaihi kepada Allah bi anwarit tawajjuh dengan cahaya-cahaya yang mereka dapatkan dari tawajjuh. Tawajjuh itu menghadap kepada Allah minal ibadati dengan ibadah-ibadah war riyadati dan riyadah-riyadah. Jadi ini maqamuna, maqamul awam, maqam orang-orang suluk itu menghadap mencari cahaya. Cahaya itu kita dapatkan dengan melawan hawa nafsu, dengan ibadah, dengan riyadhah. Kenapa harus mujahadah? Fa innal mujahadata, karena sesungguhnya mujahadah itu menghasilkan anwarun fil qulub, cahaya-cahaya di dalam hati, yang cahaya ini kita pakai berjalan menuju Allah sampai kita usul ilallah. Ini kelas kita. Jadi kita ingin wusul ilallah ya harus mujahadah. Sebab tanpa mujahadah hati kita tidak akan mendapatkan cahaya. Malah kalau bahasa Syarihul Hikam ini dibilang abidun laha, hamba-hamba cahaya. Naam, masih jauh lah kita dengan wali-wali, sangat jauh. Kalau wali-wali itu abidullah, hamba-hamba Allah. Tapi mau bagaimana? Itu masih makom kita. Harus mujahadatun nafas. Tanpa mujahadah, tanpa melawan hawa nafsu, tidak akan mendapatkan anwar. Tanpa anwar tidak akan bisa suluk ilallah. Tanpa suluk tidak akan usul ilallah. Memang lain dengan kelompok aulia, para wali yang dari kecil, kalau bahasa saya, wali-wali yang dari kecilnya sudah jadi wali. Wal wasiluna lahum, ini kelompok haulail kiram ya. Orang-orang yang wusul ilallah, para wali itu, lahum anwarul muwajahah, cahaya yang mendatangi mereka. Ay al-anwar allati wajahadhum min hadratir rabbi. Ay ufidat alaihim hatta arafuhu subhanahu wa ta'ala. Kalau orang-orang yang betul-betul menjadi abidullah, yang hatinya hanya membudakkan dirinya kepada Allah, menghambakan dirinya kepada Allah, keinginannya hanya Allah, tujuannya hanya Allah, itu malah anwar mendatangi mereka tanpa dicari. Cahaya-cahaya yang akan datang kepada mereka. Ada kalamnya Syekhuna Kiai Said urusan ini. Ini pakai bahasa Indonesia ya, sebab beliau kalamnya bahasa Jawa. Jadi saya terjemah tidak nas kalam, bukan letterlek kalamnya. Saya terjemah pakai bahasa saya biar gampang dipaham. Jadi begini, kalau kelas-kelas saya dan Anda, kita itu kan teriak-teriak manggil wali, tawassul, mencintai aulia, mencari aulia, tabaruk, apalah segala macam. Nah, ada tujuan apa? Sebab kita punya pendapat setelah kita bisa ittisal, bisa sampai kepada para wali, wali-wali itu nanti yang akan memberikan kita madat untuk usul ilallah, untuk sampai kepada Allah. Tapi ada memang orang yang hatinya itu serba Allah. Inginnya itu hanya usul ilallah, itu dari bangun tidur sudah begitu. Ada memang orang yang dipilih Allah dari kecil, itu memang ada. Jadi si qalb, hati ini gak pingin apa-apa sudah. Taruh mereka ziarah aulia, ya lillah. Sudah gak ada itu, saya mau ziarah wali, pengen minta ini. Maaf ya, kosong hatinya dari keinginan duniawi. Dan kosong dari keinginan ukhrawi. Jarang, memang orang begini ini jarang. Yazurunal aulia, yazurunal kubur, mereka ziarah kubur tapi gak ingin apa-apa. Semata-mata mereka punya paham, saya kalau menziarahi kekasih Allah, Allah ridha, selesai situ aja. Nah, kata Syekhuna Kiai Said, orang yang hatinya begini, yang lurus kepada Allah Ta'ala, itu aulia yang mendatangi mereka, wali-wali yang berziarah kepada mereka. Kebalikannya, kalau tadi yang kelompok
kita tuh yang ahli ziarah karena tabarukan, wa tawassulan, wastimdadan dan lain-lain, itu kita yang datang ke wali. Tapi haula ahlullah, yang hatinya hanya serba Allah itu al-auliya yazurunahu, wali-wali yang akan mendatangi dia. Nah, ini mirip dengan tadi. Ada yang abidul anwar, hamba-hamba cahaya, wa hadza maqamuna, kita mencari cahaya untuk usul ilallah. Ada al-anwar lahum, cahaya-cahaya yang mendatangi mereka. Lahum anwarul muwajahah, ay al-anwar allati wajahathum min hadratir rabbi, dari hadirat Allah, ay ufidat alaihim hatta arafuh subhanahu wa ta'ala. Dicurahkan itu cahaya-cahaya ke hati-hati mereka sehingga mereka ma'rifat kepada Allah. Para wali-wali yang mendatangi mereka. Sebab orang yang paling dicintai wali-wali Allah adalah orang yang hatinya isinya hanya Allah. Tolong dipahami itu. Orang kalau hatinya isinya hanya Allah, al-auliya yazurunahu. Apa ada orang begini? Ada. Walakin andar minal kibritil ahmar. Tapi sangat sulit dan sangat jarang didapat. Tapi mewujud. Ada. Allah yanfa'ana bi barakatihim, barakatil awliya, barakatil anbiya wal mursalin, barakatil Nabi Muhammad, barakatika ya Allah. Fal awwaluna lil anwar. Maka orang-orang yang pertama tadi, maqamul awam, mereka untuk cahaya. Menjadi sahaya cahaya. Hamba-hamba nur. Yatawassaluna, mereka bertawassul untuk sampai kepada Allah bil anwar. Wa haula, kelompok yang azim tadi tuh, yang luar biasa, kelompok para wali yang dari kecil sudah jadi wali, ya al-wasilun, al-anwaru lahum, cahaya-cahaya yang diberikan kepada mereka. Masya Allah. Jadi ada dua kelompok ini ya. Ada kelompok mendatangi cahaya, itu kelompok awam, kita nih. Ada kelompok didatangi cahaya, itu aulia. Ada kelompok mendatangi wali-wali, mendatangi kubur-kubur wali untuk tawassul, itu kelompok kita. Ada kelompok yang hatinya isinya hanya Allah, didatangi oleh wali-wali. Al-auliya yazurunahu. Masyaallah. Li'annahum lillahi la li syai'in dunah. Kelompok yang kedua tadi itu karena mereka serba Allah, tidak ada ingin apapun selain Allah. Mereka pengamal ayat Qul Allah thumma dharhum fi khawdihim yal'abun. Katakanlah olehmu, bertawajuhlah di dalam hatimu, jangan condong hatimu selain kepada Allah. Tawajuhlah hanya untuk Allah. Tawajuh itu menghadapkan hati. Tidak ada selain Allah. Kemudian tinggalkan semua makhluk. Tinggalkan semua makhluk. Baik makhluk duniawi, makhluk ukhrawi. Ini saya ngartikan aja ya, saya nggak sampai ke situ. Saya cuma ngartikan, malu kalau ngaku-ngaku ini jauh nih kelasnya Syekh Abdul Qadir Jailani wa amthaluh. Jadi la yuridunal jannah wa la yakhafunan nar wa la yuriduna apa aja ni'amun ukhrawiyah wa la ni'amun dunyawiyah, yuriduna Allah saja. Thumma darhum, kemudian tinggalkanlah mereka semua makhluk, fi khawdihim yal'abun, yang bermain-main. Kalau ditafsir diartikan bermain-main di dalam kesesatan. Tapi kalau di sini Kiai Misbah ngartikan ramene gunem itu ramenya pembicaraan. Ngomong gini, pendapatnya gini, menurut saya ini, macam-macam lah pendapat itu. Tapi mereka enggak, Allah saja. Udah enggak ada tuh wala pengin keramat, wala pengin ini, Allah saja. Wa hadza,
qalbu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, wa hadha qalbu Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam, wa hadha qalbu Sayyidina Syadhili, wa hadha qalbu Sayyidina Sanusi. Dan seperti ini qulubu akabiril awliya dan qulub pewaris-pewaris beliau dari zaman ke zaman, termasuk qalbul Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, qalbul Ustadz Imam Habib Abdullah, qalbul Imam Al-Habr Habib Abdul Qadir dan lain-lain. Qulubuhum isinya itu. Qul Allah thumma dharhum fi khawdihim yal'abun. Ada di syair yang sering dibacakan Habib Segaf depan Ustadz Imam itu. Fama maqsuduhum jannatu adnin walal hurul hisan walal khiyama siwa nadharil jalil fadha munahum wa hadha maqsadul qaumil kirama. Fama maqsuduhum, maka tidak ada tujuan wali-wali Allah, tidak ada tujuan kekasih-kekasih Allah, jannatu adnin, tidak ingin surga, tidak ingin bidadari, tidak ingin aneh-aneh kenikmatan surga. Kalau kita ini memang kelas abidul jannah, ingin surga takut neraka, ini cerita aja, ada orang begitu itu. Fama maqsuduhum jannatu adnin. Kalau Kiai Said saya percaya, itu Syekhuna Kiai Said itu betul-betul enggak takut api neraka. Nah, salah satu tanda orang yang tidak takut api neraka itu tidak takut api dunia. Karena ada itu ceritanya di zaman Kiai Said itu, waktu beliau menerangkan bab la ta'thira li syai'in minal kainati bi quwwatih, ada murid yang beliau cintai itu susah memasukkan ke dalam hati pemahaman bahwa api tidak membakar dengan zatnya, tidak membakar dengan kekuatannya. Susah dia yakin itu bahwa yang membakar Allah. Akhirnya kan diajak ke dapur. Zaman dulu dapur itu pakai api, pakai kayu itu dapur. Ada juga Darul Hadis dulu masih begitu. Saya masih ngalami anak-anak pondok dulu makannya pakai dapur api. Jadi pakai kayu itu agak besar gitu tempatnya. Kiai Said itu memasukkan tangan apa kaki, lupa saya, tangan kayaknya itu. Memasukkan tangannya ke situ, disaksikan sama muridnya ini betul-betul tidak membakar api ke tangan beliau. Didzohirkan, dinyatakan. Bukan dengan niat aneh-aneh atau memunculkan kesaktian, tidak. Untuk memurnikan akidah muridnya aja deh. Supaya betul-betul yakin al-mu'athir huwallah. Yang membakar adalah Allah, bukan api, bukan kekuatan yang ditaruh Allah di api, tapi murni al-muhrik huwallah. Yang membakar hanya Allah. Baru itu hati murid tadi, saya lupa haji siapa namanya itu. Hatinya jadi yakin, akidahnya jadi benar bahwa yang membakar betul-betul Allah, bukan api. Lah orang-orang begini ini saya percaya kalau dia nggak takut api neraka. Nyata di alam dunia memang nggak ada khauf. Qala Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, "Tsumma adamu khaufi minal makhluq mutlaqan." Saya sudah sampai ke magam, kata Imam Sya'rani, tidak ada rasa takut sedikit pun kepada makhluk. Wala takut sama gerakan pedang yang menebas, wala takut api membakar. Ini asli, memang hatinya seperti itu. Fid dunia loh, ini masih hidup ini. Orang-orang begini ini kalau mereka ngomong, saya nggak takut api neraka, saya nggak ingin surga, percaya. Nah, tapi kalau yang di dunianya masih hakada, udah jangan harut dah. Terang-terangan aja, kita masih kelas orang-orang yang rindu surga, orang-orang yang takut neraka. Memang itu masih makom kita. Kembali ke kitab. Qul Allah thumma dharhum fi khawdihim yal'abun. Tinggalkan makhluk yang rame dengan obrolan-obrolan mereka sendiri, dengan kesesatan-kesesatan mereka. Kalau zaman kita ini urusan pendapat itu kan macam-macam itu, tinggal buka internet udah profesor ini ngomong gini, ahli ini, macam-macam. Yang kelompok profesor doktor pendapatnya gini, yang kelompok ini pendapatnya gini. Tinggalkan itu semua. Qul Allah
Saya mengikuti pendapat Allah. Yang saya cari adalah Allah. Yang saya pahami pemahaman menurut Allah. Nah, mazhab serba Allah ini memang disuruh. Qul Allah thumma dharhum fi khawdihim yal'abun. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kitabul